Pengusaha penghafal Al-Quran, di dadaku dipenuhi iman. Allah jadi tujuan, Rasul jadi teladan, Al-Quran menjadi panduan. Tilawah harian tak pernah ditinggalkan, murojaah penguat hafalan. Memahami arti solusi kehidupan, jadi kunci kejayaan Islam. Pengusaha penghafal Al-Quran, di dadaku dipenuhi iman. Allah jadi tujuan, Rasul jadi teladan, Al-Quran menjadi panduan. Tilawah harian tak pernah ditinggalkan, murojaah penguat hafalan. Memahami arti solusi kehidupan, jadi kunci kejayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif menginformasikan dengan sukacita saya telah bergabung di BP. Mudah-mudahan dengan wasilah BP ini, insya Allah, bismillah, selamat dunia akhirat. Amin. Kami sudah gabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya sudah gabung dengan BP. Saya Muhammad Khalil Nafis bergabung dengan British Propolis. Saya resmi ikut menjadi mitra British Propolis. Saya sudah gabung di British Propolis. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya Kusyanra Safri, bismillah, bergabung dengan BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Zaman sekarang gak ada lagi kaum-kaum yang rebahan. Sampai kapan kita mau jadi penonton keberhasilan orang? Tiap hari 24 jam stalking Instagram, sampai kapan? Jangan jadi penonton terus dong. Ayo jadi pemainnya, jadi pejuangnya. Orang-orang di luar sana berlari loh untuk mengejar impian mereka masing-masing. Muntai bait cinta untukmu. Cinta bukan sekedar kata terucap, cinta bukan sekedar kata diungkap, tapi cinta lahir dari lubuk hati yang menjadi rahasia ilahi. Dari BP Group di komunitas pengusaha pecinta Quran, bimbingan Pak Iko Santosa. Dulunya saya berprofesi sebagai seorang guru 11 tahun lamanya. Karena saya punya banyak impian dan harus menambah penghasilan, akhirnya saya bergabung dari sebuah bisnis yang benar-benar praktis tapi hasilnya fantastis. Alhamdulillah, wasilah bisnis tersebut bernama British Propolis. Saya bisa mengumrohkan, saya bisa renovasi rumah orang tua dan mertua saya bisa kurban terbaik, dan alhamdulillah sekarang lagi jalan-jalan di Eropa.
namanya dagang, anak-anakku sekalian, itu adalah sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah pedagang. Sebelum beliau jadi dai, beliau berdagang. Bahkan beliau lebih lama berdagang dibandingkan beliau jadi dai. Istrinya pedagang yang sukses, yaitu Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau kita semua malas dagang, kita kemudian nggak sungguh-sungguh berdagang, maka kita menyalahi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai, Mbak. Udah mulai. Ya, Mbak Salwa. Oke, Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih, teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Hair, Mbak Salwa. Yang masih off cam, boleh on cam biar lebih kenal satu sama lain. Iya, silahkan on cam teman-teman semuanya. Kecuali yang mungkin memang belum bisa on cam, nggak apa-apa. Baik, saya buka ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Salwa Nabila. Saya sebagai moderator yang akan membimbing acara pada hari ini. Oke, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah mau meluangkan waktunya ya ini di sore-sore yang harusnya jalan-jalan sore, meluangkan waktunya buat belajar bareng di Zoom ini ya. Boleh sapa ya, Mbak Kasya. Assalamualaikum, Mbak Nur Laila Kodriana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak Hanifah Aurelia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak Nisa. Nah, Assalamualaikum, Kak Nurul Atika Sari. Waalaikumsalam. Di zaman sekarang ini kita kadang mulai bingung ya, kayak cari penghasilan sampingan yang dipercaya, terus yang dapat komunitas yang baik, yang bisa jadi contoh buat kehidupan kita, yang nggak mulu-mulu tentang dunia, ya nggak sih? Soalnya saya juga ngerasa kayak gitu. Gimana akhiratnya dibangun juga, dunianya dibangun juga gitu. Jadi kita bisnis bukan semata-mata tentang dunia, tapi dunia akhirat yang akhiratnya juga dapat gitu. Nah, pas banget nih di webinar kali ini kita akan ngebahas tentang life sharing for being young entrepreneur work from anywhere. Nah, sebelum kita mulai webinar sore ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih berkah dan ilmu yang kita dapatkan nanti lebih bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Nah, langsung aja nih kita sapa speaker kita, Mbak Akasya. Assalamualaikum, Mbak Akasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salwa. Masya Allah. Iya, jazakumullah khairan nih Mbak Salwa yang udah buka acara pada sore hari ini.
Jazakumullah khairan sudah ini ya Mbak Salwa ya, menggantikan walaupun mendadak. Iya, Afwan Mbak Salwa. Iya, alhamdulillah. Ini boleh Anda mulai nih Mbak Salwa. Izin mau memperkenalkan Oh Mbak iya, Kasya. bismillah. Sebelumnya nih teman-teman kan ada pepatah yang bilang kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Kayaknya boleh nih ya, saya kenalin dulu nih Mbak Akasya. Nah, beliau ini santriwati dari Gontor Putri 1 di tahun 2013 sampai 2018 dan beliau juga kuliah di Unida Gontor sebagai sarjana pendidikan bahasa Arab di tahun 2018-2022 dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya sebagai magister pendidikan bahasa Arab di tahun 2022 dan 2023. Beliau juga menjadi mitra resmi British Propolis, the founder Pak Ipo Santosa. Oke, boleh ya Mbak ya kita mulai waktu dan tempat, saya persilahkan. Iya, terima kasih banyak Mbak Salwa. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, ini ternyata ada teman-teman. Waalaikumsalam. Masya Allah, iya. Ini ada teman saya juga ya di sini. Ini beberapa tapi ada yang belum saya kenal. Ya, semoga habis ini banyak yang masuk ini. Tadi insya Allah beberapa akan masuk ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Masya Allah. Iya, jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah menyempatkan ya untuk join bersama nih. Kita sharing bareng, kita belajar bareng pada sore hari ini. Jadi teman-teman, apa kabar nih semuanya? Ini ada Mbak Nurul, Mbak Nur Laila, Mbak Nisa dan juga Mbak Hanifah. Ini ada yang izin tadi off cam karena lagi sakit juga. Ya, Masya Allah ya. Walaupun sakit tapi masih mau join, semangat join, barakallah, barakallah. Semoga niat-niat baik teman-teman semuanya pada sore hari ini Allah ijabahi pula ya dengan sebaik-baik jawaban. Iya, jadi kalau misalnya berniat untuk thalabul ilmi, untuk menyebut rezeki, semoga Allah juga mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman bisa on cam atau nggak bisa? Yang bisa on cam nggak apa-apa on cam. Biar lebih enak gitu ya, kita face to face gitu. Oke, Insya Allah. Oh, Insya Allah, iya itu ada Mbak Nurul di sana. Oke, Alhamdulillah. Nah, kalau gitu teman-teman, ya izinkan saya, Akasha Kutum Herunisa, sharing ya tentang em, how to be young entrepreneur. Oh iya, oke belum bisa ya. Nggak apa-apa Kak, belum bisa on cam. Iya. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, apa sih motivasinya buat join di sini? Apa motivasinya buat mengikuti em, live sharing ya pada sore hari ini? Nah, yang pastinya, oke boleh dijawab di hati masing-masing nggak apa-apa. Nah, yang pastinya semuanya niatnya baik, niatnya tulus gitu ya, insya Allah untuk kebaikan nih pada masing-masing seperti itu ya. Nah, ini saya izin untuk share nih. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan. Oke, sudah kelihatan, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, yang pertama, oke, yang pertama izinkan saya untuk membahas nih quarter life crisis. Nah, ini adalah permasalahan kita pada tahun-tahun ini. Iya, jadi ini periode krisis yang dialami oleh tiap-tiap individu ya.
di mana rentang usianya itu antara 20 sampai 30 tahun ini. Ini teman-teman udah pada tahu belum nih quarter life crisis itu apa sih gitu. Jadi ini biasanya krisis yang dialami oleh tiap individu, bingung gitu. Bingung mengenai bagaimana karir kita ke depan, terus hubungan juga kita ke depan, atau identitas diri, kemudian juga eh, masa depan ya. Nah, masa depan kita nanti bagaimana di ke depannya? Apakah akan menjadi yang akan kita inginkan dari dulu sejak kecil? Nah, itu adalah quarter life crisis rentang antara umur 20 sampai 30 tahun nih, teman-teman. Nah, jadi apa sih kondisinya tuh bagaimana? Yang pertama, kalau misalnya di Indonesia ya, jadi ini saya berusaha untuk share yang sudah saya kumpulkan, info-info gitu. Yang pertama, kondisi quarter life crisis itu adalah tingkat pengangguran tinggi. Nah, jadi emang sekarang juga kita lihat ya, di mana banyak lulusan yang S1 ataupun S2 atau juga S3. Nah, itu justru kesulitan mendapatkan pekerjaan. Benar nggak, teman-teman? Iya, ya alhamdulillah kalau misalnya beberapa dari kita sudah ada nih pekerjaan tetap gitu, alhamdulillah. Tapi mayoritasnya sulit untuk mencari pekerjaan yang sesuai di bidang kita, di passion kita. Nah, jadi tidak terbuka lebar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tekanan sosial. Nah, jadi harapan dari ya orang tua, harapan dari keluarga, atau mungkin juga ada yang sudah menikah ya di grup ini. Nah, jadi harapan juga dari pasangan seperti itu. Itu tekanan sosial dari orang-orang sekitar kita bahwa mereka sebenarnya punya harapan kita itu dapat mencapai kesuksesan, mencapai ya ekonominya yang mapan, kemudian bertemu dengan seseorang gitu, misalnya menikah gitu ya, membangun keluarga, membangun masa depan, nah, itu tekanan sosial. Ini juga kondisi yang akan dialami orang-orang di rentang usia 20 sampai 30 tahun. Kemudian selanjutnya ada ekspektasi diri yang tinggi. Dulu pernah nggak sih kalau misalnya waktu kita kecil nih, waktu kita kecil, apakah kita pernah berekspektasi diri itu yang tinggi gitu? Mungkin biasanya cuman kalau misalnya perempuan tuh pengen jadi dokter, kalau laki-laki pengen jadi polisi gitu ya. Nah, tapi semakin kita di umur 20 sampai 30 tahun, itu ekspektasi diri kita tuh semakin tinggi. Setuju nggak teman-teman kayak gitu? Nah, jadi kadang kita ngelihat ya di medsos gitu, ini teman-teman kok ternyata udah semapan itu gitu ya. Ini teman-teman udah berhasil meraih atau mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, sedangkan kita kok sampai di sini aja gitu. Jadi kadang kita merasa gelisah, terus tidak puas gitu akan diri kita. Terus yang selanjutnya, kondisi selanjutnya itu perubahan ekonomi. Iya, kita merasakan sekali ya saat ini perubahan ekonomi. Kalau misalnya kita bandingkan gitu dari waktu kita mungkin SD dulu atau ya SMP gitu ya. Nah, itu perubahan ekonomi lumayan drastis gitu ya. Bahkan emas saja sekarang kenaikannya lumayan signifikan, Masya Allah. Nah, kemudian selanjutnya ada akses informasi yang luas. Wah, ini yang sangat mengganggu ya kondisi kita sekarang. Jadi banyaknya akses informasi yang luas, kebanyakan informasi gitu di sosial media yang kita dapatkan. Jadi kadang anak muda itu sering terpapar ya informasi antara pilihan karir dan juga gaya hidup. Nah, itu kadang ikut-ikutan. Nah, kemudian melihat ada yang lebih baik, ikut lagi. Tapi kurang ada tujuan dan impian yang jelas. Nah, ini kadang yang menambah kebingungan dan juga menambah sulit ya untuk mengambil keputusan anak muda sendiri. Baik, oke, sebentar. Iya. Nah, kemudian selanjutnya itu kan tadi kondisi kita. Nah, lalu apa sih dampaknya, teman-teman? Nah, jadi dampaknya pertama adalah stres dan kecemasan. Tapi naudzubillah ya kalau misalnya kita sampai merasakan seperti itu. Namun, memang faktanya sekarang banyak banget ya anak-anak muda atau ya Gen Z, Gen milenial itu yang mengalami stres atau kecemasan yang berlebih
Nah, itu dampaknya dari apa? Dari quarter life crisis. Tapi ya naudzubillah, ya semoga kita selalu dijaga ya sama Allah. Jadi kita tidak merasa stres dan kecemasan yang berlebih gitu. Jadi yang normal wajar saja. Kemudian selanjutnya perubahan karir. Wah, ini juga. Jadi karena tadi tingkat tingkat pengangguran tinggi, nah akhirnya beberapa anak muda eh, merasa wah sepertinya harus banting setir. Nah, merubah karir ke hal yang lain. Nah, akhirnya mencoba-coba dan ya alhamdulillah kalau misalnya akhirnya sukses di situ. Nah, akhirnya mencoba-coba kalau misalnya kurang literasi atau kurang paham, nah itu naudzubillah akan mengalami kegagalan. Nah, kegagalan yang berlebih gitu. Jadi sulit untuk bangkit kembali. Nah, selanjutnya dampaknya selanjutnya adalah penundaan pernikahan dan juga memiliki pasangan. Nah, ini juga. Nah, itu banyak yang merasa kurang ya. Apalagi terus untuk laki-laki biasanya ya. Jadi, wah, persiapan saya kurang gitu. Saya belum jadi apa-apa. Nah, karena ekspektasi diri yang terlalu tinggi, kemudian ya tadi kondisi-kondisi quarter life crisis itu ya yang menyebabkan dampak ini. Nah, kemudian selanjutnya ketidakstabilan finansial. Ya, ini juga banyak yang kita temukan sekarang ya, teman-teman. Dan selanjutnya inovasi dan kewirausahaan. Nah, ini tapi ada juga dampak yang positifnya. Nah, adanya apa? Inovasi. Jadi banyak anak muda sekarang justru karena mungkin sudah kepepet gitu ya. Akhirnya mereka menjadi wirausahawan. Nah, tapi ya beberapa juga banyak yang menciptakan inovasi-inovasi sendiri. Nah, jadi ini adalah kondisi juga dampak nih teman-teman dari quarter life crisis pada tahun-tahun ini atau yang dialami oleh usia 20 sampai 30 tahun. Nah, kemudian nih teman-teman, saya izin untuk share gitu ya, untuk share bagaimana sih perjalanan atau bukan perjalanan, maksudnya kok bisa saya sampai di sini gitu, di titik ini. Sebenarnya itu semua ya kalau misalnya dibilang adalah keinginan, tidak juga gitu. Tapi memang ini sudah skenario gitu ya dari Allah yang sudah menunjukkan jalannya gitu sampai di sini. Iya, kalau misalnya dibilang apakah dulunya pernah belajar bisnis gitu? Gitu. Enggak sama sekali. Ini teman-teman kalau misalnya di sini boleh juga sambil dijawab gitu ya. Kalau misalnya teman-teman apa pernah gitu belajar atau sudah pernah berkecimpung dalam bisnis? Boleh dijawab. Belum. Oh, belum juga. Oke, Masya Allah. Keren nih berarti ya. Berani gitu buat mempelajari hal yang baru gitu. Emang harus berani, bener. Harus berani. Apalagi untuk anak muda sekarang ya. Iya, karena tadi yang quarter life crisis itu. Jadi yang pertama emang dulu saya tuh gak ada kepikiran ingin belajar bisnis atau berkecimpung dalam bisnis. Karena memang dari apa background pendidikan juga nggak bisnis gitu, tapi pendidikan ya kan, pendidikan bahasa Arab lagi gitu. Terus dari background keluarga juga pernah sih bapak sama ibu itu dulu mulai bisnis, cuma pasti nggak dengan durasi lama langsung down 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 gitu. Jadi sampai sekarang ya emang nggak di bisnis gitu. Jadi dari background keluarga pun belum ada yang saya pelajari nih tentang bisnis, tapi ada harapan. Nah, jadi ada harapan nih teman-teman dari orang tua gitu untuk belajar bisnis karena apa? Nah, kalau misalnya dipikir-pikir nih gitu, saya seorang guru gitu ya, saya seorang guru. Nah, kemudian guru-guru itu biasanya, iya, mohon maaf ya ini ya nggak berharap lebih juga gitu. Biasanya kalau misalnya guru berapa sih income-nya seperti itu. Nah, yang saya rasakan, ya kan saya mengajar yang ada income gitu sejak kemarin sambil S2, mengambil S2. Nah, itu tapi secara online, itu sekiranya income 1 bulan, itu bisa langsung habis di 1 bulan juga. Gitu, teman-teman. Nah, jadi waktu itu ya saya juga mulai berpikir ya, ini kalau misalnya seperti ini ke depannya bagaimana gitu. Mau bersedekah lebih juga mikir-mikir gitu, mau mengembangkan diri lebih karena sekarang kan
hampir semua hal itu berbayar ya teman-teman untuk improvisasi diri. Itu juga susah gitu kan. Belum uang-uang untuk kebutuhan. Nah, itulah. Makanya harapan dari orang tua juga ya setidaknya sampingannya adalah berbisnis. Kenapa teman-teman? Karena supaya kita tidak menggantungkan diri kita dengan gaji yang kita dapatkan, apalagi nih kalau misalnya teman-teman di posisi yang seperti saya, seorang guru. Nah, itu naudzubillah akan mengurangi rasa apa sih teman-teman? Rasa ikhlas nih. Rasa ikhlas dalam mengajar. Itu bisa jadi terkuras gitu. Rasa ikhlasnya. Teriris sedikit demi sedikit gitu. Karena kan kita, ya iman naik turun gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi harapan orang tua, ya setidaknya belajar bisnis gitu. Nah, kemudian selanjutnya, komunitas positif dan membangun. Tapi itu saya bingung waktu itu. Bisnis mana sih di gambaran saya? Bisnis itu adalah ya orang-orang kaya yang biasanya dimulai dengan menghutang ya, hutang di bank yang sampai puluhan ratusan juta gitu. Soalnya kan banyak yang cerita seperti itu ya. Untuk mendirikan suatu bisnis gitu, hutang dulu gitu di bank atau pinjol. Nah, kemudian ketika jatuh satu komunitas saling senggol-senggolan, saling menjatuhkan. Nah, itu ada rasa takut sendiri nih teman-teman. Makanya saya bingung nih, ada nggak sih komunitas positif yang membangun diri kita itu? Nah, kemudian selanjutnya bisa mengajar dan belajar. Tapi di samping bisnis, karena saya itu backgroundnya pendidikan, jadi nggak mau meninggalkan mengajar dan juga belajar untuk diri sendiri, improve gitu. Jadi saya berusaha untuk mencari mana sih bisnis yang tetap saya bisa mengajar dan juga bisa belajar. Nah, kemudian yang fleksibel. Ada nggak bisnis yang fleksibel? Yang kita nggak harus mati-matian 24 jam atau berangkat pagi, pulang malam gitu. Jadi yang bisa kita kemana-mana tapi jalan gitu bisnisnya. Wah, itu rasa-rasanya kayak mimpi ya. Kalau misalnya kita pengen semua harapan ini ada gitu kan. Yang selanjutnya adalah improvisasi diri tanpa menguras materi. Jadi dari dulu impian saya itu apa sih teman-teman? Pengen dapat bisnis, tapi dia yang tidak terlalu menguras materi. Jadi yang saya nggak mengeluarkan banyak uang, tapi diri saya bisa meningkat. Itu sebenarnya kalau misalnya minta dan doa gitu ya ke Allah. Iya, mungkin kalau misalnya secara logika, wah bisnis yang mana sih teman-teman gitu. Tapi Masya Allah, jadi skenario Allah itu emang lebih baik ya teman-teman, bahkan yang terbaik gitu daripada skenario kita sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita kira-kira itu mungkin nggak masuk logika, tapi Masya Allahnya sekali itu terwujud. Wah, gitu ya teman-teman, ternyata ada. Masya Allah. Nah, iya, jadi emang impiannya tuh apa sih teman-teman? Nah, ini ada impian nih yang mungkin kita sama nih teman-teman. Yang pertama adalah khairun nas. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Allah kan tidak membatasi ya teman-teman. Mau kita laki-laki atau perempuan gitu. Allah kan tidak membatasi kita untuk bisa bermanfaat bagi sesama. Nah, jadi walaupun ini mah saya lihat di sini perempuan semua ya. Atau ada yang laki-laki ya yang baru join. Oh, perempuan semua, Masya Allah. Wah, semangatnya membara ya, lebih membara. Nah, jadi bagaimana sih teman-teman supaya kita walaupun sebagai perempuan tapi bisa bermanfaat bagi orang, bagi sesama teman, sesama masyarakat, umat gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa kita mulai dari yang sedekah lah tiap hari gitu rutin, kemudian mungkin ya impian kita lah nanti ya, mungkin ingin mendirikan suatu sekolah atau kita ingin mewakafkan suatu tanah gitu. Nah, itu teman-teman yang bisa melakukan, yang bisa mewujudkan itu nggak cuma laki-laki tapi sebagai perempuan juga. Kalau misalnya ada nih laki-laki yang bilang, ya, kalau misalnya perempuan mah cukup ya di rumah aja gitu. Nah, tapi enggak teman-teman, kita juga bisa menjadi orang yang bermanfaat. Hanya kalau misalnya laki-laki kan niatnya untuk nafkah gitu. Kalau misalnya kita, yaitu untuk sedekah, untuk lebih bermanfaat terhadap orang lain, untuk membantu orang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang niatnya bukan untuk menafkahi keluarga, bukan untuk menafkahi adik-adik tidak, tapi untuk membantu, untuk bersedekah yang nantinya semoga bisa untuk mewakafkan nih. Iya. Nah, itu kan karena itu adalah salah satu contoh ya, teman-teman, supaya kita bisa menjadi khairun nas gitu. Mungkin juga
nggak hanya materi gitu, mungkin ilmu-ilmu kita. Nah, ilmu-ilmu kita bisa kita berikan kepada orang lain itu juga termasuk ya teman-teman. Kemudian selanjutnya sebagai kuduah. Nah, ini mungkin di sini ada ya yang teman-teman seperti saya gitu, anak pertama gitu. Jadi sebenarnya teman-teman mau anak pertama, kedua, ketiga, atau anak terakhir itu tidak ada pengaruhnya. Jika kita ingin untuk meraih impian kita, itu semuanya pasti bisa. Nah, background keluarga itu pengaruhnya sedikit, itu benar. Jadi misal nih, keluarga teman-teman nggak ada nih yang backgroundnya bisnis gitu. Eh, Mungkin pendapatan ya tiap masing-masing individu keluarga pas-pasan, nggak apa-apa, alhamdulillah itu harus disyukuri. Tapi kita bisa punya impian kita menjadi miliarder, menjadi triliuner, yang bisa membantu banyak orang, itu bisa. Iya, nggak bisa apa ya? Bukan harus orang Muslim itu yang sederhana-sederhana saja gitu. Memang kita harus sederhana, penampilan kita sederhana, tapi mindset kita, nah tapi apa? Materi kita kalau bisa ya menjadi orang yang kaya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa membantu orang-orang Islam yang lain, membantu muslim-muslim lainnya. Coba kalau misalnya kita bayangkan saudara-saudara muslim kita di Palestina gitu ya. Ketika kita ingin membantu, tapi ya membantunya hanya sekedarnya gitu. Coba kalau misalnya kita sebagai miliarder, triliuner yang bisa kita bantu dengan banyak gitu, apa sih yang akan kita rasakan? Pasti lebih bahagia. Pasti kita ikut senang bisa membantu saudara muslim kita yang lainnya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu justru kalah dengan eh, orang-orang non-muslim seperti itu. Jadi kita juga harus punya spirit. Spirit kaya karena apa? Karena Allah Maha Kaya. Ya kan ya teman-teman ya. Jadi Allah Maha Kaya, ya insya Allah kita juga sebagai hambanya akan dengan mudah gitu Allah bantu. Kalau misalnya kata Ustadz Lukman mah TMBA gitu ya. Terlalu mudah bagi Allah untuk menjadikan kita iya seperti orang-orang kaya lainnya seperti itu. Kaya iman, kaya materi, kaya yang baik-baik lah seperti itu ya teman-teman ya Masya Allah. Nah, kemudian collaboration. Nah, ini kan yang pasti impian tiap orang ya teman-teman ya, bisa berkolaborasi dengan banyak orang, berjuang bersama-sama, belajar bersama-sama, saling support, saling mendoakan. Nah, tidak menyinggol satu sama lain, dan kita insya Allah akan sukses bersama-sama. Wah, itu mah impian semua orang, gitu ya teman-teman. Kemudian dunia akhirat. Nah, jadi dunia dan akhirat itu kan dua hal yang berintegrasi, gitu ya teman-teman. Jadi akhirat itu memang harus kita jadikan orientasi hidup kita, tapi dunia akan terlampaui. Wah, siapa yang nggak pengen seperti itu ya teman-teman? Pasti semuanya pengen gitu. Jadi kita nggak hanya apa ya, fokus di salah satu, tapi dua-duanya harus balance gitu. Kayak iman, kayak amal. Nah, jadi akhirat dapat, dunia juga dapat gitu, Masya Allah. Nah, kenapa sih harus nih teman-teman? Kita membuat impian jangka pendek dan jangka panjang kita. Nah, coba sekarang teman-teman udah nyiapin ini belum? Alat tulis. Mungkin kertas atau mungkin ada notebook juga sama teman-teman sekarang? Iya, mungkin yang belum menyiapkan kertas ya sama notebook sama bolpen boleh diambil dulu nih teman-teman. Atau mungkin mau ditulis di WA. Nah, juga nggak apa-apa. WA yang nomor sendiri atau di note gitu. Kalau misalnya udah siap nih teman-teman, nah boleh sekarang nih teman-teman tulis apa sih impian teman-teman jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Misal jangka pendek pengen sedekah nih rutin setiap hari 50.000 gitu. Pengen kurban itu kurban atas nama sendiri jadi yang enggak numpang di keluarga gitu. Jadi kalau bisa malah berkurban untuk satu keluarga semua gitu ya. Kemudian umroh atau mau beli iPhone dan lain-lain. Yang jangka panjangnya mungkin ingin mengumrohkan satu keluarga, beli rumah untuk orang tua atau memperbaiki rumah, beli motor, beli mobil, pengen haji cash, kemudian keliling dunia dan lain-lain. Nah, coba sekarang teman-teman yang udah siap bolpennya ya dan juga kertas atau notebook, boleh tuliskan nih dengan rinci. Nah, ini alhamdulillah di hari Jumat sore ya.
Nah, hari Jumat sore, Ba'da asar mendekati maghrib tuh insya Allah akan Allah ijabahi ya waktu-waktu mustajab. Boleh nih teman-teman tuliskan dengan rinci. Nah, sambil dikatakan juga dalam hati, iya, sambil dituliskan. Dan semoga itu akan menjadi doa dan akan Allah ijabahi nih teman-teman semuanya. Kalau misalnya kata Pak Ipo, enlarge the dream, not the problem. Jadi kita harus memperluas dream, impian, cita-cita kita. Kita perluas, not the problem. Bukan masalah kita yang kita luaskan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau sekarang kita masih ngeliat gitu ya, emang bisa nih jangka pendek, jangka panjangnya kita ambil gitu ya teman-teman, kita raih gitu. Insya Allah bisa nih teman-teman. Iya, karena apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, bahkan mindset kita pun itu bisa menjadi doa gitu teman-teman. Nah, jadi berusahalah kita apa yang kita tulis, apa yang kita rasakan, apa yang kita batin gitu. Itu semuanya itu hal-hal yang positif gitu teman-teman. Nah, boleh yuk ditulis impian jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau misalnya udah boleh dikasih ini ya teman-teman, jempolnya sudah gitu. Iya, Insya Allah. Iya, semoga yang di Zoom sekarang semuanya, dan juga teman-teman yang nanti mendengarkan secara via recording ya, semoga apa yang kita tulis dari impian jangka pendek dan jangka panjang itu Allah ijabahi, Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Iya, semoga doa kita semua nih Allah ijabah ya di sore Jumat ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke. Iya, semangat teman-teman, boleh ditulis nih. Oke. Iya. Kalau udah boleh dikasih jempolnya ya teman-teman. Oke, Mbak Salwa udah, Masya Allah. Ini sebenarnya yang ditulis di sini, ini impian saya. Contoh saja gitu kan ya. Tapi semoga ya bisa untuk semua juga gitu ya. Amin. Oke. Bagi teman-teman yang udah bisa on cam, boleh on cam juga. Iya, saling support. Masya Allah. Oke. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Sepertinya banyak banget nih impian teman-teman, Masya Allah. Barakallah, barakallah. Ini juga di rumah saya lagi hujan nih. Kalau di rumah teman-teman juga lagi hujan. Wah, Masya Allah ya. Semoga Allah tambah ijabahi. Hari Jumat sore, kita bareng-bareng niat buat belajar, niat buat menjemput rizki. Kita juga niat untuk mencapai impian-impian yang baik ya teman-teman. Masya Allah. Mm-mm. Oke, kalau yang udah, nah boleh dikasih ini jempolnya. Kayak gini, kayak gini. Atau raise hand. Raise hand aja deh teman-teman. Boleh. Yang udah boleh raise hand ya. Oke, oke Mbak Nur Laila sudah. Masya Allah, barakallah. Iya. Mbak Salwa udah, Mbak Nur Laila udah. Teman-teman yang lain masih menulis ya. Wah, Masya Allah sekali. Oke. Iya, saking banyaknya. Oke, iya. Ini teman-teman yang mendengarkan recording juga, jangan lupa untuk menulis impian juga ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang Anda lanjutkan ya. Saya lanjutkan nih teman-teman. Boleh nanti ditambah impian jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau bisa nih teman-teman, kita tempelin di kamar.
atau di tempat yang kita sering ngelihat gitu. Jadi ketika kita ngelihat itu tersupport, termotivasi untuk meraih dan juga akan jadi afirmasi ya, akan jadi doa tersendiri, masya Allah gitu. Boleh ditempelin ya teman-teman habis Zoom ini gitu. Nah, oke. Terus teman-teman, pertanyaannya nih gitu. Itu tadi impian dan juga cita-cita dan juga keinginan kita semua tadi kan banyak banget. Terus gimana cara kita untuk mencapai itu semua? Ya, yang pasti usaha doa itu pasti ya. Usaha doa minta ridho ke orang tua apalagi itu ya. Heeh, teman-teman. Nah, kemudian gimana cara untuk mengaplikasinya gitu. Mengaplikasikannya. Nah, jadi teman-teman, oh salah, sorry. Ini terlalu cepat ke sini. Oke, wait. Oke. Nah, jadi teman-teman, gimana caranya? Oke. Nah, ada hadis Nabi, teman-teman. Ya, ini hadisnya nggak yang qawi sih sebenarnya, tidak yang rawinya kuat gitu. Hanya kita mengikuti sunnah Nabi juga, karena beliau adalah seorang pedagang ya. Nah, jadi karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang nih, teman-teman. Jadi mau apapun profesi kita, misal guru, ataupun PNS gitu ya, atau mungkin karyawan gitu. Kita bisa sambil berdagang itu bisa nih teman-teman. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ternyata berdagang teman-teman. Masya Allah. Maka satu dari sisa 10 itu adalah profesi-profesi lainnya. Ya kalau yang sebagai guru, sebagai ya mungkin profesi lainnya yang sesuai passion teman-teman nih. Itu nggak usah ditinggalin gitu teman-teman. Jadi misalnya saya seorang guru, maka saya tidak akan meninggalkan dalam mengajar. Itu tetap tapi sambilan berdagang, sambilan berbisnis, sambilan ya jadi entrepreneur gitu teman-teman. Nah, karena apa? 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Maka ketika kita ingin hal-hal semua tadi itu ya di dunia tadi ya. Nah, maka kita usahakan juga teman-teman dengan wasilah apa? Bisnis seperti itu karena Rasulullah pun juga berdagang. Iya, beliau berdagang selama berapa tahun teman-teman? Oh, lama sekali ya, Masya Allah. 25 tahun ya. Nah, kemudian juga tertulis nih dalam Al-Quran kisah Quran surah Al-Baqarah ayat 275 itu kan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, bahkan Allah pun menghalalkan menghalalkan berdagang, menghalalkan berbisnis, wa harrama riba. Nah, yang diharamkan adalah apa teman-teman? Riba. Nah, maka teman-teman, eh, kita tidak perlu malu nih teman-teman. Kalau misalnya kita mau berjualan, kita mau berdagang, nggak perlu malu. Karena Allah sendiri telah berfirman ya, wa ahalallahu bai'a itu yang halal. Kenapa yang halal tidak kita perjuangkan teman-teman? Gitu ya. Nah, kemudian sekarang nih lagi viralnya gitu ya. Orang-orang lagi banyak terjerat oleh pinjol gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman sendiri, mana nih yang pengen? Yang dipilih, yang dipreferkan pinjol atau bisnis? Kalau misalnya saya sih husnudzon di sini semua teman-teman pengennya bisnis semua pasti dong ya daripada pinjol. Heeh, iya. Tapi teman-teman, kita lihat sekarang itu justru banyak ya yang lagi viral itu iklan gitu. Iklan terus. Ya mau iklan yang video ataupun secara tulisan gitu. Orang-orang tuh malah lebih tertariknya kepada pinjol. Karena dia marketingnya pintar itu ya, pinjol. Jadi terlihat menarik gitu, seolah-olah menarik. Padahal kita kalau misalnya terjerat ya kita akan menjerit gitu di akhirnya. Nah, naudzubillah ya kita sampai terjerat oleh pinjol yang ya di luar sana banyak gitu ternyata yang salah gitu, salah arah. Nah, semoga kita lebih memilih untuk berbisnis nih teman-teman, karena itu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, hutang-hutang sebenarnya ya boleh, tapi kan teman-teman ya lebih baik berbisnis gitu daripada kita harus berhutang. Apalagi kalau hutangnya ditambahi dengan bunga. Wah, kayaknya bagus gitu ya bunga gitu, cantik gitu. Tapi ternyata itu adalah bunga uang yang akhirnya membuat kita bingung nih untuk membayarnya di akhir seperti itu. Nah, maka lebih prefer lah nih teman-teman untuk berbisnis. Kemudian selanjutnya minder versus miliarder. Nah, teman-teman kalau misalnya disuruh milih dua nih, milih minder atau miliarder nih teman-teman. Boleh dijawab di chat atau boleh juga dinyalakan mic-nya. Milih minder atau miliarder? Miliarder ya, Salha. Oke. Miliarder.
Kak Asya. Oh, miliarder ya Kak Umi, Masya Allah. Amin, amin. Ya semoga bisa ya teman-teman ya, jadi miliarder semua nih kita. Amin ya Rob. Yang bermanfaat gitu. Nah, iya. Jadi kalau misalnya saat ini, mungkin kita masih yang belajar, masih yang pemula ya teman-teman ya. Soal bisnis gitu. Tapi kita nggak perlu minder nih teman-teman. Kalau memang kita ingin menjadi miliarder, berarti kita nggak perlu minder. Ada beberapa teman-teman yang bilang gitu, aduh tapi belum bisa sekarang, masih malu gitu, masih malu Mbak gitu. Kenapa malu? Ya, karena Allah saja sudah berfirman ya dalam surah Al-Baqarah tadi kan ya. Rasulullah pun juga berdagang gitu. Kenapa kita harus minder? Kenapa kita harus malu? Nah, harusnya kita juga ikut tersupport dan semangat nih teman-teman. Nah, jadi nggak perlu minder. Memang kalau misalnya kita jualan gitu ya, jualan apa saja tuh insya Allah mulia gitu ya teman-teman. Ya walaupun beberapa teman-teman dari kita nanti mungkin akan melihat, tuh kamu lulusan S2 kok jualan gitu kan. Loh, apa salahnya? Ya nggak teman-teman? Apa salahnya emang S2 itu harus jadi dosen semua gitu ya? Atau memang S2 itu memang harus lanjut S3 semua dan nggak boleh berdagang, nggak boleh jualan gitu ya? Oh itu tidak ya teman-teman ya, karena ya 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang. Ya apa salahnya kita ikut berdagang? Apa salahnya kita punya visi dan punya misi untuk menjadi miliarder nantinya dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi saya berharap nih teman-teman semua yang mendengarkan, yang menyimak gitu kan. Semoga kita bukan menjadi orang yang minder ya teman-teman ya, tapi kita bisa berani gitu, berani untuk melangkah kalau memang kita ingin menjadi miliarder gitu, amin. Nah selanjutnya adalah growth mindset. Nah ini yang sempat dibahas sama Coach Harry waktu hari Kamis kemarin nih teman-teman. Jadi hari Kamis kemarin saya menyimak jam 3 pagi dari Coach Harry. Nah ini adalah growth mindset. Growth mindset itu maksudnya gimana sih teman-teman? Kan biasanya yang kita pahami itu adalah positive mindset gitu ya teman-teman. Nah, jadi growth mindset itu adalah ketika kita selalu pertama, iya benar tadi, positive thinking. Kemudian kedua, berani. Berani dan tidak mudah untuk putus asa nih teman-teman. Nah, jadi kita menumbuhkan mindset kita. Kalau memang kita ngerasa, mungkin nih, kalau misalnya saya yang merasa gitu, ya Allah ini yang join Zoom cuma 10 orang nih beneran gitu ya. Tapi saya tidak merasakan seperti itu gitu. Padahal kan di grup itu sudah lebih dari 60 orang ya. Nah, kita husnudzon saja teman-teman yang lain memang belum bisa join. Ada kesibukan lainnya. Karena kan memang di sore hari gitu ya, bukan malam hari gitu yang teman-teman banyak free gitu dari pekerjaan masing-masing gitu. Nah, tapi kita harus punya growth mindset. Jadi mindset kita tuh harus kita tumbuhkan, kita kembangkan terus menuju kebaikan. Setiap usaha yang kita lakukan itu insya Allah nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Gitu. Jadi itu salah satu growth mindset. Nah, kemudian growth mindset lainnya gimana ciri-cirinya? Yaitu menerima nasihat dan kritikan yang membangun. Maka ketika teman kita ada yang memberi nasihat, memberi saran, walaupun ya mungkin lebih muda daripada kita, lebih umurnya ya lebih kecil gitulah. Atau mungkin dia adalah orang yang kurang kita sukai gitu. Tapi ketika memberi nasihat atau kritikan, maka kita harus mendengarkan. Dan tidak hanya mendengarkan, tapi langsung action. Nah, kita lakukan nih teman-teman semua. Nah, kemudian yang ketiga, nah ciri-cirinya adalah semangat belajar. Nah, Masya Allah banget nih teman-teman di sini mau mendengarkan sharing ya. Nah, itu Masya Allah, maka teman-teman sudah termasuk dari 3 ciri-ciri growth mindset itu. Nah, maka insya Allah akan Allah mudahkan untuk mencapai impian-impian yang tadi teman-teman tulis. Nah, kemudian selanjutnya adalah tata tati isti. Wah, apa tuh? Tanpa tapi, tanpa nanti, dan istiqomah. Nah, ini yang agak sulit teman-teman. Tapi insya Allah mudah kalau misalnya kita punya apa? Growth mindset. Berani gini teman-teman. Nah, maka ketika kita tahu nih, impian kita ternyata banyak ya. Wah, tapi bagaimana caranya? Udahlah, nanti saja. Oke, itu adalah salah satu penyakit nih, teman-teman. Nanti saja, itu adalah salah satu penyakit. Maka ketika kita punya impian dan kita tahu bagaimana cara untuk mencapainya, maka sekarang lakukan. Tapi kan, nah itu juga teman-teman, harusnya tanpa tapi.
orang-orang sukses di luar sana, semoga kita bisa ya mengikuti mereka sebagai orang sukses gitu ya. Nah, orang-orang sukses di luar sana itu tata tati isti, tanpa tapi, tanpa nanti, dan istiqomah. Nah, maka ketika sudah mendapatkan jalannya, caranya, maka kita harus istiqomah nih, teman-teman. Sebisa mungkin istiqomah. Maka tiap hari kita lakukan, walaupun hanya sedikit-sedikit, walaupun hanya sebentar-sebentar, kita istiqomahkan. Insya Allah, semua impian yang kita tulis tadi, itu insya Allah akan kita capai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, coba kita dengarkan ya video dari Pak Tung. Nah sekarang Bapak Ibu kita belajar lagi. Jadi cari usaha-usaha yang terbukti membawa orang jadi kaya. Siap? Kemudian belajar bantu orang yang lebih kaya. Belajar bantu yang lebih. Itu namanya smart cut. Namanya smart. Kalau berkawan dengan atas, Anda gandul. Itu smart cut. Naik lift, jazz. Tidak usah pakai tangga. Tahu-tahu lantai 25. Enak? Cari usaha-usaha yang berhasil, cari siapa yang berhasil, ajak kerjasama, kita bantu kepentingannya dia, boleh? Siap? Oke, nah ini siapa? Ini Pak Tung Desemwaringin. Ini beliau adalah salah satu coach ya, bahkan coach yang sukses nomor 1 di Indonesia, itu adalah Pak Tung. Nah, kenapa Pak Tung tadi bahas menjadi orang kaya lagi ya teman-teman? Nah itu tadi, kenapa kau harus kaya? Biar bisa lebih banyak berbagi. Juga ngumpulin saksi nih teman-teman saat nanti dia mulai hisab. Wah Masya Allah ya. Nah seperti Pak Tung juga, Pak Tung Alhamdulillah udah 16 tahun tiap Ramadan berbagi puasa, berbagi buka puasa ke ribuan anak yatim. Masya Allah. Ya semoga kita juga ketularan, niat baiknya ketularan juga aksi baiknya ya teman-teman. Gitu. Nah, tadi kata Pak Tung gimana teman-teman? Kita cari usaha, cari bisnis yang udah berhasil gitu. Karena memang kalau misalnya kita ingin kita berhasil juga, maka kita harus dekat dengan orang-orang yang berhasil. Andai kata seperti ini ya, orang yang dekat dengan penjual parfum. Nah, maka insya Allah akan ketularan juga ya teman-teman. Orang dekat sama penjual parfum, insya Allah akan ketularan wanginya. Nah sama halnya ketika kita dekat dengan orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang positif mindset, yang kaya, insya Allah kita akan ketular nih baik-baiknya semuanya. Gitu. Amin. Nah selanjutnya, oke. Nah ini ciri-cirinya nih teman-teman. Apa sih ciri-ciri bisnis yang baik itu? Nah, ini menurut Pak Ipo Santosa. Nah, ciri-ciri bisnis yang baik itu pertama teman-teman adalah yang high reputation. Jadi kita cari produk yang harus dibeli ulang oleh konsumen dalam mingguan atau bulanan. Nah, jadi produknya sering dipakai dan memang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah margin yang tinggi. Apa itu margin, teman-teman? Margin yang tinggi itu keuntungan atau profit dari barang yang kita jual. Misal gini, teman-teman. Kita jualan misalnya suplemen atau obat gitu ya, atau misalnya baju gitu. Nah baju itu profit yang kita dapetin itu misal 50.000 sampai 70.000 per bajunya. Nah keuntungannya itu lumayan banyak ya teman-teman ya. Maka ketika kita jual gitu, kita jual 140, 145, 150 pieces gitu. Maka insya Allah kita akan dapat 7 juta. Nah gitu teman-teman. Nah itu kalau misalnya marginnya yang tinggi, keuntungan atau profitnya yang tinggi. Beda hal lagi kalau misalnya kita jualan mungkin makanan yang dia profit atau keuntungannya hanya 1.000, 2.000 gitu teman-teman. Maka harus berapa ribu barang yang kita jual supaya kita bisa mendapatkan 7 juta tadi. Nah itu maka banyak banget ya teman-teman. Nah maka kita usahakan kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang sukses, yang kaya gitu, yang nggak harus menunggu puluhan tahun, nah, maka kita usahakan keuntungan atau profit dari barang yang kita jual itu tinggi, marginnya tinggi. Kemudian selanjutnya, deliverable. Nah, itu apa? Ringan ongkirnya, tidak terkendala di berat dan size. Jadi kita kalau misalnya mau jualan nih teman-teman, kita usahakan yang nggak usah gede-gede lah barangnya, yang nggak berat-berat gitulah. Karena kalau misalnya dikirim ke luar Jawa atau ke luar negeri, nah itu mahal di ongkir. Justru bisa jadi ongkirnya lebih mahal daripada barangnya. Itu kadang kita temuin ya teman-teman kalau misalnya di Shopee atau di Tokopedia seperti itu. Nah, selanjutnya high quality. Kita usahakan, kita jualan itu juga yang high quality teman-teman. Jadi nggak main-main. Kita usahakan kita jualan itu ya bermanfaat untuk konsumennya.
pelayanan kita bagus, produk kita juga bagus. Gitu. Nah, pastikan nilainya 8 sampai 9 lah kalau dibandingin per 10-nya. Oh, itu yang high quality banget ya teman-teman. Sehingga tanpa kita menawarkan berlebih, tanpa kita harus maksa-maksa konsumen, manfaat dan khasiat dari barang kita sendiri itu akan berbicara. Gitu. Konsumen tuh akan ngeh gitu. Emang bener ini produknya tuh bagus gitu, high quality gitu. Maka dia akan repeat order lagi gitu. Selanjutnya unperishable, yaitu pilih produk yang tidak mudah rusak nih teman-teman dan tidak mudah basi supaya kita enggak banyak rugi. Misal kita jualan gitu. Kita jualan makanan yang dia hanya basi 2 sampai 3 hari. Nah, naudzubillah di saat itu konsumennya lagi sedikit. Nah, karena dia mudah basi, akhirnya terbuang. Rugilah kita. Nah, maka itu salah satu contoh kita harus mencari produk yang akan kita jual itu teman-teman yang tidak mudah rusak dan tidak mudah basi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah no production. No production. Nah, jadi sebisa mungkin kalau memang kita ingin menjadi entrepreneur yang sukses, maka kita harus fokus ke apa teman-teman? Jualannya. Nah, jadi sebisa mungkin kita bukan yang memproduksi, yang mengemasi, yang menjualkan. Nah, itu kan kalau misalnya gitu dari pagi sampai malam no resting ya teman-teman. Nah, maka carilah barang yang dia no production. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa fokus saja berbisnis gitu. Seperti Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah itu kan mengambil barang ya dari Syam, dari Mekah gitu. Dari Mekah kemudian dibawa ke Syam. Dari Syam ngambil beberapa barang di sana, kemudian dijualkan kembali ke kota lain lagi. Nah, membawa barang dari satu kota ke kota lain, nah itu membawa barang dijual, bawa barang dari kota tersebut dijualkan ke kota lain, itu seperti itu Rasulullah. Maka Rasulullah bisa fokus berbisnis, bisa fokus juga untuk berdakwah. Nah, jadi bisa melakukan pekerjaan lain nih teman-teman. Jadi nggak cuma yang harus produksi dari pagi, kemudian kita jualkan. Nah, kalau yang itu, wah, waktu bisa terkuras ya, secara tidak terasa gitu teman-teman. Selanjutnya no operasional. Jadi jangan sampai juga teman-teman waktu kita dan modal kita itu habis untuk operasional. Maksudnya gimana? Untuk gaji karyawan, gaji adminnya, untuk sewa tempatnya, untuk beli mesin untuk produksinya, untuk izin edar barang yang akan kita jual. Nah, maka kita usahakan yang no operasional aja teman-teman. Yang emang udah ada barangnya dan kita tanpa harus capek-capek mengeluarkan waktu dan juga modal. Nah, nggak harus juga hutang sampai puluhan dan ratusan juta di bank ataupun pinjol seperti itu teman-teman. Jadi ini ada ciri-ciri bisnis yang baik oleh Pak Ipo Santosa seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak sih bisnis yang seperti itu? Nah, ternyata saya juga baru tahu di tahun 2024 ini itu ternyata ada teman-teman. Wah, gitu ya. Nah, jadi apa sih teman-teman? Ini salah satunya adalah British Propolis. Kalau untuk saya sendiri, saya belum pernah nih menemukan bisnis lain yang bisa menyamai ataupun bisa menandingi British Propolis. Karena apa teman-teman? Karena di sini bisnisnya praktis banget. Jadi modalnya tipis, tapi laris dan untung gede, ya manis gitu ya rasanya. Nah, jadi kalau misalnya untuk saya sendiri ini masih yang bisnis online yang simple. Tapi beberapa mitra yang lain nah itu udah mulai offline nih teman-teman. Nah kalau misalnya saya sendiri masih yang online, jadi masih via WA gitu kan ya, sosmed gitu. Tapi juga bisa offline, bisa banget gitu kan. Kita tawarkan ke keluarga, ke tetangga-tangga gitu. Dari manapun cetak rupiah. Oh emang bener gitu? Ya bisa banget teman-teman. Dari manapun. Jadi mau teman-teman lagi di rumah atau keluar kota atau bahkan keluar negeri, itu masih bisa jalannya. Jalan bisnisnya tuh halus gitu. Nah, masih bisa jalan gitu. Kemudian selanjutnya cukup gunakan HP dan kuota. Ya, itu real. Dan apapun profesinya benar. Jadi saya sebagai seorang guru, kemudian banyak juga mitra-mitra yang seorang dokter, itu juga banyak yang join British Propolis. Ulama-ulama, para ustadz-ustadzah, itu juga. PNS juga banyak. Dosen ada. Masya Allah. Nah, bahkan artis-artis juga banyak nih teman-teman yang sudah join di British Propolis, Masya Allah. Karena apa? Karena simple banget, tapi marginnya tinggi, gitu. Nah, di British Propolis itu, Alhamdulillah, teman-teman, kita dibersamai oleh ulama. Jadi kita diajak nih, untuk memperbaiki ibadah dan juga memperbanyak sedekah juga, Masya Allah. Dan itu yang saya rasakan, Masya Allah.
eh apa ya, ada alhamdulillah peningkatan gitu dalam diri saya. Efek dari beberapa ulama dan juga mentor-mentor yang ada di Ditisopolis. Dan selanjutnya ini bukan MLM ya teman-teman. Nah, jadi nggak ada nih, misalnya teman-teman join gitu kan ke saya gitu. Terus teman-teman tiap jualan saya dapat apa bonusnya dari teman-teman itu nggak ada main kayak gitu teman-teman karena bukan LM gitu. Jadi misalnya teman-teman harusnya jualan 10 botol nih tiap harinya, tapi tiap hari, tiap bulannya. Tapi ternyata baru 5 botol. Nah, kemudian teman-teman nggak dapat gitu deadline-nya, akhirnya nggak dapat bonusnya gitu. Nggak ada bonus-bonus seperti itu, teman-teman. Jadi ini distribusi biasa yang kayak ya kayak sembako gitu. Jadi kita beli, kita nyetok, kita jual. Nah, profitnya balik ke kita sendiri, bukan ke atas-atas kita, bukan ke mentor kita. Nggak seperti itu, teman-teman. Maka yang kita jual ya putus. Udah ya, kalau itu barang dibeli sama konsumen ya kita putus gitu. Nah, yang nggak putus itu apa di BP? Yang nggak putus adalah pembinaannya. Masya Allah, pembinaan itu sering banget dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin itu secara free, teman-teman. Kemudian yang nggak putus lagi apa pembelajaran. Itu, karena ilmu-ilmu yang kita dapat nggak cuma secara online, offline juga teman-teman. Persaudaraan, wah Masya Allah, ini juga persaudaraannya Masya Allah banget teman-teman. Jadi kayak saya belum pernah terfikirkan ada ya bisnis yang persaudaraannya itu seerat ini. Saya kira bisnis itu ya yang senggol-senggolan. Yang mana kalau misalnya teman saya dapat profit lebih atau untungnya lebih ya saya iri, itu normal gitu kan. Tapi ternyata enggak teman-teman. Itu benar-benar kita diajarkan bagaimana kita itu harus malah saling mensupport, saling membawa dan suksesnya itu bareng-bareng. Masya Allah. Nah, kemudian yaitu silaturahimnya juga. Nah, kemudian itu free mentoring teman-teman. Jadi ini banyak banget teman-teman dan juga kelas, adik kelas juga gitu yang tanya ke saya. Ini benar gitu kan Mbak Kasya, ini seminarnya free gitu. Iya benar. Saya nggak bohong, Mas. Saya mau bohongin teman-teman saya, kakak kelas, adik kelas, apa iya saudara-saudara saya gitu kan ya. Kenapa sih teman-teman sampai yang saya adakan nih materi yang seperti ini, yang nggak mudah ya bikin materi kayak gini, tapi itu secara free teman-teman. Karena apa? Karena mentor-mentor saya yang di BP itu memberikan ilmu dan mentoring saya baik secara online maupun offline itu semuanya secara free juga teman-teman. Bahkan di coach private, bayangkan mentor saya memprivate coaching saya itu secara free. Padahal beliau mendapatkan private coach itu bayar ratusan ribu gitu. Masya Allah banget gitu kan ya teman-teman. Jadi emang di BP ini rasa kekeluargaannya tuh erat dan kuat banget. Wah, jadi kayak yang kalau misalnya saya lihat belumlah ada atau ya semoga nggak ada gitu hal negatif yang saya dapatkan dari BP. Jadi semua hal yang saya dapatkan selama 4 bulan ini, alhamdulillah saya baru join 4 bulan nih teman-teman. Tapi wah udah Masya Allah banget gitu hasilnya. Itu positif semua di mata saya, Masya Allah. Nah, jadi karena pertama dibimbing sama Pak Ipo Santosa, yang karena Pak Ipo Santosa itu seorang motivator dan juga pengusaha nasional ya, internasional malah beliau termasuk motivator 5 benua, mudah mendapatkan lisensi. Nah, maka beliau diterima untuk menjadi motivator di luar negeri juga. Itu beliau niatnya juga baik, teman-teman. Jadi karena beliau dulu waktu sekolah pun belum ada uang dibayarin sama kakaknya. Maka beliau tidak ingin umat muslim lainnya merasakan apa yang pernah beliau rasakan. Maka beliau benar-benar mensejahterakan mitra-mitranya. Gitu, teman-teman. Oke, nah kemudian juga banyak mentor-mentor lainnya ya, tidak hanya Pak Ipo, banyak sekali, tak terhitung jumlahnya, dan tak terhitung juga keikhlasan beliau-beliau dalam mentoring kita semua. Nah, jadi komunitasnya positif nih teman-teman, dan juga membangun integritas kita semua, Masya Allah. Nah, kemudian ini contohnya, ini waktu saya itikaf nih, kemarin di Jogja gitu, 10 hari Ramadan. Itikaf itu saya di masjid, di lantai 2. Itu masih bisa sambil jualan teman-teman, Masya Allah. Jadi sempat teman-teman yang itikaf di sana tuh tanya gitu, itu apaan gitu Mbak Kasya, ini British Propolis gitu. Sampai teman-teman yang di situ, ibu-ibu yang di situ juga, itu manggil saya itu gini, Mbak Mbak BP gitu, Mbak Propolis gitu, sampai gitu. Jadi terus saya, iya lucu aja gitu teman-teman. Tapi emang niatnya gitu kan sambil jualan, kenapa? Ya karena saya jualan British Propolis itu kan suplemen ya.
Nah, gitu. Jadi emang hal yang bermanfaat gitu. Jadi walaupun saya di masjid, tapi tidak melanggar gitu. Karena di situ juga saya sambil teman-teman ibu-ibu gitu yang merasa sakit gitu atau ada keluhan gitu selama itikaf 10 hari gitu. Karena kan kita tidurnya outdoor seperti itu ya teman-teman. Nah, itu juga sambil bagi-bagi ke teman-teman, ke ibu-ibu. Ini Bu mau apa minum BP dulu biar lebih sehat gitu. Ya alhamdulillah diterima dengan baik gitu teman-teman. Nah, ini praktis banget ya. Jadi alhamdulillah selama 10 hari itu di Jogja gitu, di Masjid Nurul Asri ini alhamdulillah 8 botol BP itu closing, laku. Iya, itu biidznillah sekali ya teman-teman. Jadi praktis banget, hemat waktu juga. Jadi nggak terganggu waktu iktikafnya. Iya, gitu teman-teman. Masya Allah sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya ini juga, nah ini termasuk ya teman-temannya positif community. Ini kemarin waktu gathering di Boyolali. Nah, gathering di Boyolali kita berikan buka puasa gratis untuk anak-anak TPA dan juga masyarakat di sekitar desa situ, Masya Allah. Dan ini teman-teman, saya paling muda. Ceritanya semuanya sudah ibu-ibu. Ini yang bapak-bapak di belakang sana, jadi fotonya gantian, nggak bareng-bareng gitu. Yang bapak-bapak di belakang sana nggak kelihatan. Nah, ini saya paling muda di sini, alhamdulillah. Tapi Masya Allah sekali jiwa-jiwanya ibu-ibu bapak-bapak yang di sana itu masih jiwa muda semua teman-teman. Jadi ya saya nyaman gitulah bareng sama beliau-beliau gitu. Nah, ini salah satu komunitas yang membangun positif dan saling support. Oke, selanjutnya, nah ini juga, ini kalau misalnya di grup WA ya teman-teman, di grup WA itu kalau misalnya kita closing gitu, kita laku gitu, kita share di grup gitu, kita share dan kita minta doa ke teman-teman yang lainnya. Kita minta doa untuk kesembuhan konsumen kita, dan kita juga minta doa supaya berkah, dan kita juga mendoakan semuanya supaya eh, laris manis semuanya gitu, supaya beris propolisnya itu terjual dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini juga ini ada grup eh, artikel dari Mr. Joss, salah satu mentor kita. Nah, jadi kita diingatkan juga ilmu-ilmunya itu ada yang tertulis juga, ada yang secara seminar seperti ini juga bisa gitu teman-teman, Masya Allah. Jadi banyak banget yang bisa kita dapetin ini online dan offline mentoring. Nah, ini kemarin sempat Mr. Jojo sebagai mentor saya. Nah, jadi beliau sempat ke rumah dan mentoring. Nah, tidak bayar juga, alhamdulillah. Nah, ini juga apa bersama Habib Nabil tuh. Jadi sering kita seminar gitu, webinar ataupun yang online offline gitu. Ini private coaching bersama mentor saya Bunda Musdalifah. Nah, Masya Allah, jadi memang benar-benar diarahkan. Ayo Mbak ditulis gitu kan. Impiannya apa? Ayo ditulis ikrarnya untuk diri kita bagaimana. Ayo Mbak ditulis emang big dream-nya tuh apa dan kenapa harus dan siapa yang harus kita kuatkan. Maksudnya untuk siapa kita lakukan ini semua. Nah, itu benar-benar di private teman-teman. Masya Allah. Ini juga saya tempel ya fotonya, terus saya minta tanda tangan gitu ke keluarga gitu. Ini belum lengkap waktu itu tanda tangannya. Nah gitu. Nah kemudian juga teman-teman kita diingatkan dan juga diarahkan untuk apa? Untuk berkurban, untuk umroh, untuk saling berbagi. Nah ini berbagi teman-teman. Jadi ini waktu itu dapat dari Mr. Joss gitu. Mr. Joss mengamanahkan kepada kita, ayo mitra-mitra saya gitu kan, saya ingin sedekah Basic Pro gitu kan. Nah jadi ketika mentor kita itu mengarahkan kita untuk sedekah, berbuat baik, itu nggak cuma menyuruh, nggak cuma kata-kata teman-teman, tapi memang action dan dengan kuduah, dengan teladan. Jadi beliau benar-benar ngirim ke kita berapa Basic Pro gitu kan ya, berapa produk gitu untuk diamanahkan kepada ustadz ustadzah atau imam masjid. Nah, ini kepada ustadzah waktu itu di tempat iktikaf, dimana ini kepada imam masjid yang di desa gitu, dikasihkan gitu kepada beliau-beliau supaya lebih sehat gitu. Nah, jadi beliau memberikan kepada kita menyedekahkan pada orang. Nah, kita menyedekahkan apa yang beliau sedekahkan kepada kita, dan kita juga ikut menyedekahkan apa yang di tangan kita juga. Jadi memang apa ya teman-teman, langsung dengan kuduah gitu, langsung dengan contohnya, gak hanya sekedar kata-kata. Nah ini juga, ini waktu saya di Jogja, waktu itikaf juga, dapat amanah dari Mr. Jos juga, ayo bisa kita
taruh beberapa air mineral di masjid-masjid untuk yang iktikaf di sana, untuk yang sholat tarawih seperti itu. Jadi ini di 3 masjid ini saya saya sampaikan amanah dari Mr. Jos. Nah, juga ditambahi dari saya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Mr. Jos ingin kita ringan tangan untuk, bukan ringan tangan untuk mencuri ya, ringan tangannya untuk bersedekah, seperti itu. Nah, kemudian juga ini kepada Bu Nyai yang di desa. Nah, ini apa teman-teman? Sembako itu untuk sebelum menjelang Idul Fitri kemarin. Jadi pas masa-masa Ramadan. Ini juga dari arahan Mr. Jo seperti itu. Jadi beliau ngasih uang segini ke mitra-mitranya. Bayangkan aja itu berapa juta ya? Puluhan ratusan juta. Nah, kemudian kita tambahin dengan kita sendiri. Nah, seperti itu. Karena insya Allah apa yang kita sedekahkan, maka Allah akan membalas berlipat ganda. Nah, ini nih teman-teman. Jadi ini mitra Pak Ipo ya yang sudah naik income 5 kali atau lebih, Masya Allah. Nah, jadi ini dengan apa? Dengan wasilah berbisnis. Gak cuma berbisnis, dengan apa juga? Dengan bersedekah, dengan dakwahkan, dengan amal soleh, ibadahnya diperkuat. Jadi jalur langit, jalur darat semuanya kencang teman-teman. Nah, ini juga nih yang lunas-lunas hutang, Masya Allah. Iya, ini juga bapak-bapak ibu-ibu yang bisa beli mobil hasil dari bisnis BP. Nah, ini juga Pak Ibu yang 9 bulan ya lunas umroh, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang beli rumah juga, Masya Allah, dengan hasil dari bisnis. Bisa ya seperti itu, bisa, Masya Allah. Dan ini fakta teman-teman. Ini real gitu, tidak hanya kata-kata, Masya Allah. Nah, Japan trip gitu. Tripnya nggak cuma ke Jepang, teman-teman. Sekarang beberapa mitra bersama Pak Ipo, kemarin ke Jepang juga. Nah, kemudian selanjutnya, ini sekarang sudah di Los Angeles gitu di Amerika. Kemarin masih di California, kemudian ke Los Angeles sama ke Washington DC untuk selanjutnya ini, Masya Allah. Boleh kita dengarkan ya dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Marmita. Saya termasuk orang yang dulu pernah bertanya-tanya apakah BP ini MLM ataukah tidak. Sampai akhirnya saya mendapatkan keterangan-keterangan yang begitu clear dan begitu jelas. BP ini bukan MLM. Dia merupakan sebuah perusahaan multivitamin, suplemen, di mana ada agen, ada reseller, ada distributor yang jelas. Dan tentunya, alhamdulillah selama ini BP sudah banyak membantu orang, lepas dari riba, lepas dari hutang, bahkan mampu melakukan birrul walidain mereka kepada orang tua ketika memberangkatkan haji dan umroh. Jadi insya Allah ini bukan sebuah bisnis MLM, multi level marketing, tapi ini bisnis biasa. Jadilah bagian dari orang-orang yang bisa mendapatkan keberkahan dalam urusan perdagangannya. Salah satu di antara opsinya adalah melalui BP, British Propolis. Iya, Masya Allah. Iya, barakallah ya teman-teman ya. Jadi banyak juga ulama yang sudah join juga. Karena apa? Karena di BP emang menerapkan banget ya teman-teman. Menjauhi kata riba. Itu ditekankan sekali. Dan bagaimana kita mensejahterakan para mitra gitu. Dan juga produknya yang pasti berkualitas dan bermanfaat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang pertama kali menginformasikan dengan sukacita. Pertama adalah cari pembimbing. Ya. Alhamdulillah. Banyak jamaah menampak penghasilan dan bisa umrah melalui wasilah British Propolis. Yang penting usaha, sabar, azam, sungguh-sungguh, insya Allah dibimbing sampai berhasil. Sampai jumpa di tanah suci. Barakallah. Iya, Masya Allah. Kalau di dalam beragama aja kita mau tahu akidah, mau tahu syariah dan sebagainya, itu kita punya guru namanya. Harus ada sanadnya di dalam beragama. Di dalam bisnis harus ada sanad. Artinya apa? Jangan try and error sendirian. Kalau kita try and error sendirian, kita susah sendiri, nggak ada yang nyelesain. Ya.
Jadi cari komunitas, cari kelompok. Buat para pemula, cari kelompok supaya kita belajar. Kita lihat orang sebelah kita lihat sebelah lagi, kita lihat diri kita. Dengan komunitas itu kita jadi berkurang. Setiap orang punya kelemahan dan setiap kelemahan itu menjadi kekuatan kalau ada di dalam satu kelompok besar. Maka sekali lagi buat yang pertama kali berdagang, lakukan dagang dalam komunitas dagang. Dan di antaranya adalah PPQ. Barakallahu fikum. Iya, jadi PPQ itu salah satu komunitas yang di Britisopolis, teman-teman. Britisopolis itu banyak komunitasnya, nah salah satunya adalah PPQ, yang saya juga ada di komunitas tersebut, gitu. Nah, oke, tapi semua komunitas itu saling mensupport, teman-teman. Jadi, banyak komunitas itu supaya apa? Supaya bisa terpegang oleh mentornya satu persatu, seperti itu. Kalau misalnya semua dijadiin satu, ribuan orang kan sulit ya, teman-teman, kalau misalnya mau menjangkau. Nah, mau mentoringnya, akhirnya ada beberapa komunitas, seperti itu, teman-teman. Saya telah bergabung di BP. Mudah-mudahan dengan wasilah BP ini, insya Allah, bismillah, selamat dunia akhirat. Amin. Kamu sudah gabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah sudah bergabung di BP. Saya bergabung dengan BP. Saya Muhammad Khalil Nafis, bergabung dengan British Propolis. Saya resmi ikut menjadi mitra British Propolis. Saya sudah gabung di British Propolis. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya Kusyana Safri, bismillah bergabung dengan BP. Alhamdulillah saya udah gabung di BP. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, jadi banyak banget. Ini ada testimoni juga. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu Iya, Masya Allah. Nah, jadi juga sudah terbukti ya teman-teman ya, dari testimoni para konsumen, berkualitasnya nih, produk BP ini. Masya Allah, barakallah, biidnillah. Nah, ini juga termasuk لو كان بيننا الحبيب لدانا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو. Iya, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, BP itu di Indonesia, alhamdulillah satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya brand propolis yang sudah FDA. Yang FDA itu gimana teman-teman? Yang produknya sudah bisa diterima oleh semua negara di dunia ini, kecuali satu, Korea Utara. Nah, jadi emang udah berkualitas ya teman-teman ya, sudah diusahakan produknya ya diberikan yang terbaik untuk para konsumennya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa produk BP, jadi nggak cuma British Propolis yang tetes tadi itu aja. Nah, itu ada Basic Pro yang tadi sempat saya bilang ya, untuk imam masjid dan juga ustadz-ustadzah tadi. Nah, kemudian ada Basic Eye juga, ada BP Norway. Nah, kemudian ini kan untuk yang suplemennya. Kalau untuk yang skincare juga ada nih teman-teman, facial wash, face serum, day cream, night cream, hair tonic, nah itu semua. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya nih, emang Mbak Kasih udah ngerasain semuanya gitu kan? Udah teman-teman. Jadi alhamdulillah saya udah merasakan semua produk BP Group ini. Saya pengen ngetes aja karena saya nggak pengen menawarkan ke konsumen sedangkan saya tidak tahu bagaimana khasiatnya. Saya tidak pengen menawarkan ke konsumen tapi saya bohong, seperti itu. Nah, maka saya udah pernah merasakan ini semua sampai hair tonicnya juga sudah, serumnya juga gitu. Gitu. Basic Pro, loh ngapain nih Mbak Kasih minum Basic Pro gitu kan untuk radang sendi dan pengapuran? Oh enggak. Jadi Basic Pro tuh gak cuma itu aja teman-teman, tapi kalau misalnya kita pegel atau misalnya iya apa ini ya sarafnya gitu bermasalah atau tulangnya gitu. Karena kan saya di depan laptop terus nih untuk mengajar gitu kan ya teman-teman. Ya alhamdulillah saya mengajar 15 kelas dalam 1 minggu dan itu duduk di depan laptop terus online.
Nah, saya sempet nyoba minum Basic Pro itu udah 2 kali. Ya alhamdulillah it works gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ditanya, nah terus bagaimana cara bergabungnya nih Mbak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bergabung bersama kami di BP itu ada empat untuk teman-teman bisa ikuti nih. Nah, bisa dipilih. Yang pertama itu ada reseller. Kalau misalnya teman-teman sekarang ada modal misalnya 650.000 gitu. Boleh teman-teman langsung join ke yang resellernya. Jadi itu cukup teman-teman itu kalau misalnya join mitra BP itu secara free. Jadi kita nggak bayar untuk join mitra, tapi kita cukup nyetok aja. Kita cukup nyetok 3 botol yang harganya 650.000 dan itu kita udah punya profit atau tadi marginnya itu 33.000 per botolnya. Masya Allah teman-teman. Nah, karena apa? Karena satu botolnya itu kita jual ke konsumen itu 250 teman-teman. Maka ketika 250, nah itu kan 750 ya harusnya 3 botol. Nah, tapi untuk harga reseller itu hanya 650 gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada agen itu 990, nah itu dia 5 botol. Profitnya per berapa? Per botol 52.000. Alias ketika kita belikan 990.000. Nah, kalau misalnya kita jual semua, nah insya Allah kita akan dapat uang berapa teman-teman? 1.250.000 ya berarti. Karena profit ya botolnya 52.000. Itu lumayan tinggi ya marginnya teman-teman. Kemudian selanjutnya Star. Kalau misalnya Star ini 1.800.000, nah itu 10 botol kita nyetoknya. Kalau misalnya saya yang ini, yang Star, alhamdulillah. Nah, kemudian ada Superstar juga nih teman-teman. Nah, ini ya 6.840 botol. Misal teman-teman punya modal segini, langsung aja gitu. Karena apa? Karena profitnya yang dapat lebih banyak gitu kan teman-teman. Tapi kalau emang baru ada modal 650 nih Mbak Kasya gimana? Oh nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman ada di reseller gitu, nanti diputar ulang uangnya gitu, di RO kan. Nah, maka di RO kan sampai nanti bisa uang 990. Nah, ketika udah ada uang 990 langsung dibelikan yang 5 botol, maka teman-teman udah di agen. Nah, maka teman-teman waktu itu udah dapat profitnya yang lebih juga. Nah, di RO kan kembali. Jadi kita jual kembali, kita repeat order, kita jual kembali, kita repeat order kembali. Nah, sampai nanti ada di tangan kita 1.800.000, nah itu boleh kita nanti langsung naik ke Star gitu. Yang profitnya lebih banyak teman-teman. Tiap botolnya 70.000. Masya Allah, barakallah ya gitu teman-teman. Nah ini gitu teman-teman. Ini alhamdulillah kemarin nih ada foto waktu kita di Boyolali. Waktu entrepreneur sharing kemarin bareng sama Mister Rujo sama Bunda Alia, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman bagi yang pengen bergabung gitu untuk saat ini atau mungkin pengen nih Mbak Kasya tapi mau ngumpulin modal dulu, oh nggak apa-apa. Nanti boleh kabari saya, share secara japri gitu, dan nanti boleh saya bantu gitu, saya arahkan gitu, atau kasih kisi-kisi gitu, tips-tips gitu. Gimana sih biar cepet ada modal di tangan gitu teman-teman. Ahlan ya, silahkan gitu. Kenapa sih Mbak Kasya mau bantu gitu? Karena Mbak Kasya dapat apa gitu kan dari BP-nya? Jujur gitu ya. Jadi saya nggak dapat apa-apa dari BP ini mah. Ini yang tahu kalau misalnya saya ngadain ini aja hanya satu mentor saja yang saya infokan itu Bunda Muzalifah karena BP nggak bakal ngasih kita apa-apa. Nah, terus untuk apa? Ya ini untuk berdakwah gitu teman-teman. Karena sekarang saya berada di komunitas yang bagus dan alhamdulillah juga ya ada di bisnis yang memang ini jarang didapat ya, sulit didapat lah, mahal harganya ya teman-teman ya. Nah, mahal harganya maksudnya nilainya gitu. Nah, maka ya saya ingin teman-teman juga umat muslim lainnya juga merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Nah, seperti itu. Dan itu adalah rasa wujud syukur saya sudah gabung di BP. Gitu teman-teman. Jadi ahlan wa sahlan, silahkan teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini harga aslinya nih yang di sebelah kiri. Ini harga aslinya, kemudian ini selanjutnya ini kalau 3 botol maka harganya jadi segini. Kalau ini 5 botol segini, kalau yang 10 botol, 40 botol berarti lebih murah gitu. Kita dapetin harganya, terus kita jualnya harganya sama teman-teman. Kalau kita jual harga konsumen itu sama 250. Untuk yang suplemen, 150 untuk yang skincare. Jadi kita nggak boleh naikin, karena apa? Nanti takutnya jatuhnya riba. Jadi memang udah dipatenkan dari BP-nya seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman silahkan join, silahkan bergabung. Nanti untuk yang teman-teman yang bergabung pertama, saya ada hadiah. Nah, ini hadiah bukunya Pak Ipo, nggak kelihatan. Buku Pak Ipo Fit Buya Yahya.
Judulnya 77 pertanyaan seputar harta. Ini hardcover. Loh, kenapa saya kasihin ke teman-teman atau ke salah satu ya, satu aja ini ya. Ke satu teman yang join pertama, karena ya alhamdulillah saya dapat hadiah 2 gitu. Satunya dari Mister Jojo, satunya dari Mister Jojo gitu. Jadi satunya daripada tidak bermanfaat, jadi lebih baik saya kasihkan ke orang lain supaya bermanfaat gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau join, eh gimana ya, itu cuma satu aja ya untuk yang satu orang. Ya kalau misalnya yang lainnya mau join, ahlan. Nanti untuk ongkirnya saya gratisin seperti itu sajalah. Saya subsidi ongkirnya, teman-teman gak usah bayar gitu untuk pengiriman ke kota teman-teman. Oke. Nah, ini juga ada beberapa quotes ya teman-teman dari mentor-mentor saya. Ini pertama dari Pak Ipo Santosa, yaitu what you focus on, expand. Jadi apa yang kita fokuskan, itu insya Allah akan melebar. Kalau misalnya kita fokuskan dalam hal-hal yang baik, maka insya Allah hal-hal yang baik dalam kehidupan kita itu akan selalu berdatangan, akan melebar gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita fokus dalam hal yang negatif, maka hal yang negatif itu justru yang akan melebar dalam hidup kita. Nah, makanya kata Pak Ipo, ya selalu positive thinking, selalu fokus itu dalam hal kebaikan, seperti itu. Kemudian kata Mr. Jos, kalau sudah ikut mentor, sudah usaha, sudah doa, tapi belum berhasil, coba cek 3 ini teman-teman. Yang pertama pergaulan. Apakah kita bergaul dengan orang-orang yang baik atau tidak? Manajemen waktu, apakah kita sudah memanage waktu kita dengan baik atau kita justru terlena oleh waktu kita? Dan masalah keluarga. Naudzubillah sampai kita punya masalah keluarga kepada orang tua mungkin atau saudara gitu. Itu justru yang akan menghambat dan menghambat juga apa teman-teman? Ini ya, bikin rezeki itu jadi mundur. Jadi seret, nah itu ya susah banget ya mau bilang seret gitu teman-teman. Nah selanjutnya dari Mister Jojo Hari, 86-90% yang mempengaruhi kita adalah alam bawah sadar. Maka ucapan dan kata adalah doa. Nah kadang kita tuh suka ngebatin, apalagi di sini ya mayoritas perempuan ya teman-teman. Kita suka ngebatin. Ternyata apa yang kita batinin nih teman-teman, apa yang kita pikir atau apa yang kita ucapkan, nah itu semua itu adalah doa. Maka berhati-hatilah, nggak cuma dalam doa, tapi dalam mindset kita, dalam apa yang di batin kita itu hati-hati karena itu akan menjadi kenyataan. Nah ini yang sudah dirasakan juga sama Mister Jojo gitu. Dan itu juga saya dan juga beberapa mitra juga, oh iya bener juga ya gitu, pernah kayak gitu soalnya. Nah kemudian Pak Anggi, kita berikhtiar Allah yang menentukan. Iya, di BP yang utama tuh ada 3A. Ini kunci juga teman-teman. Jadi di BPT yang utama adalah 3A. Yang pertama, yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Makanya di BP benar-benar kita difokuskan orientasi ke akhirat. Jadi yang kita pikiran Allah dan Rasulnya. Ya karena apa? Karena rezeki yang mendatangkan siapa? Allah. Seperti itu. Nah, dan Rasulullah sebagai kudwah kita dalam berbisnis. Kemudian A yang kedua adalah anak dan keluarga. Ya kalau misalnya kita yang belum nikah-nikah ini ya, nah itu ya berarti keluarga kita yang diutamakan. Nah, kalau misalnya sudah berkeluarga ya berarti anak dan keluarga yang diutamakan. Nah makanya di BP ini benar-benar banyak adalah teman-teman waktu luang untuk anak dan keluarga. Karena apa? Karena kita bisnisnya simple gitu ya, praktis. Kemudian A yang ketiga apa? Amal soleh. Nah jadi ini yang benar-benar juga diutamakan dalam di BP gitu teman-teman, yaitu apa? Amal soleh. Nah, selanjutnya adalah dari Bunda Mustalifah, ikuti apa kata mentor, terus berusaha, evaluasi kembali jika ragu-ragu, istikharahkanlah. Iya, jadi kalau misalnya kita ragu-ragu nih teman-teman, jangan sampai kita ikut kata setan ya. Kita ikuti kata hati yang paling dalam pertama, itu apa gitu. Coba kita istikharahkan juga, supaya Allah ridhoi. Seperti itu teman-teman. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Ya, jadi Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Sebentar lagi maghrib. Ini saya juga agak ngebut di akhir karena sebentar lagi maghrib. Alhamdulillah. Jadi ini 5 besar saat ini di BP. Jadi ini komunitasnya teman-teman. Nah, Alhamdulillah kami saya di komunitas PPQ. Komunitas PPQ Alhamdulillah 5 besar. Masuk nomor 1 nih teman-teman. Masya Allah. Apanya itu? Itu kebersamaannya. Itu apa prestasinya di komunitas BP gitu teman-teman. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, alhamdulillah kita sudah selesai teman-teman. Jazakumullah khair sudah mendengar dan menyimak sampai jam ini. Boleh kita lanjutkan ke Mbak Salwa. Insya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah kita dikasih waktu untuk bisa bersharing bareng, dengerin kata webinar dari Mbak Akasha. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini mau langsung ditutup atau gimana Mbak Akasha?
Iya, boleh langsung ditutup saja Mbak Salwa dengan doa kafaratul majelis. Lebih berkah insya Allah. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak di sore ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga dari duduknya kita di sini juga dipertemukan di akhirat kelak ya teman-teman. Ya, sama-sama kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Mbak Kasya atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan juga Mbak Salwa dan teman-teman semuanya. Oh, di sini ada mentor saya, ternyata ada Bunda Musdalifah. Jazakumullah khairan Bunda. Iya, teman-teman boleh leave. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kembali boleh japri. Iya, selamat menunaikan sholat maghrib teman-teman. Semoga berkah, barakallahu fina jami'an. Iya, sama-sama. Kasih banyak Mbak Salwa.